Bab 436, Monty muncul. Mendengar ini, Aiden tidak berbicara, tapi wajahnya menjadi sangat muram. Begitu matanya bergerak, kekuatan pemikiran spiritual yang sangat besar langsung mengalir ke dalam bayangan Tarot, dan Tarot tidak berniat menolaknya. Setelah beberapa lama, wajah Aiden perlahan menjadi rileks, dan wajahnya sedingin es. Kamu benar-benar pantas mati. Tarot ini sebenarnya ingin berpura-pura menjadi Matteo dan dekat dengannya, dan dia juga mencoba mengendalikan Isabella dan yang lainnya di Isabella keluarga Lee sebelumnya. Jika dia berhasil, saya khawatir tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, dia akan tetap mendapat masalah, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Pada saat ini, niat membunuh Aiden sangat kuat, dia tidak pernah begitu ingin membunuh seseorang. Udara di sekitarnya tampak membeku dengan niat membunuh. Wajah hantu Tarot berubah drastis. Dia memandang Aiden dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, hanya aku yang bisa menyelamatkan temanmu. Jadi, kamu tidak hanya tidak bisa membunuhku, tapi kamu juga bisa temukan tubuh yang cocok untukku. Tapi saat berikutnya, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat niat membunuh di mata Aiden tiba-tiba muncul. Mati. Desir. Pedang Zizio yang melayang di udara langsung jatuh. Jangan. Bayangan darah ilusi Tarot bergetar hebat dan meraung dengan ganas. Dia benar-benar merasakan nafas kematian. Jika pedang panjang ungu yang menakutkan itu benar-benar mengenai tubuh jiwanya, kerusakannya sebenarnya tidak terlalu besar. Hanya pedang pemikiran ilahi yang ditempa oleh sihir spiritual semacam ini yang merupakan satu-satunya senjata untuk tubuh spiritual seperti musuh bebuyutannya. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Siut. Pedang petir adalah kekuatan magis yang diturunkan dari Dewa Petir, hampir dapat mengabaikan jarak di ruang angkasa. Pada saat bergerak, ia langsung memotong ruang dan memotong Tarot spirit pantom yang ketakutan menjadi dua. Segera setelah itu, kekuatan spiritual yang menakutkan meletus dari pedang petir, secara langsung memusnahkan sisa kekuatan spiritual Tarot. Pada titik ini, generasi Raja Pembunuh Kuil Kegelapan telah hancur total. Dan 32 kelompok pembunuh yang menyelinap ke Sundari untuk membunuh Aiden semuanya dieksekusi di sini. Aiden melambaikan tangannya untuk mengingat sisa separuh tulang binatang itu, dengan sedikit sarkasme di bibirnya. Tarot Dewa Kematian ini licik dan telah meninggalkan kartu truf untuk dirinya sendiri. Sayangnya, meskipun sihir spiritualnya agak merepotkan menurut Aiden, itu jauh lebih rendah daripada teknik kutukan jiwa Mante. Dengan kekuatan kesadaran Aiden saat ini, dapat dengan mudah diselesaikan. Oleh karena itu, ancaman terakhirnya menjadi lelucon. Setengah jam kemudian, di sebuah pabrik yang ditinggalkan, Aiden menarik Matteo yang tidak sadarkan diri dari lemari. Setelah memindai tubuhnya dengan pikiran spiritualnya, dia sedikit mengernyit. Dia tampak sedikit malu. Sialan Tarot, dia benar-benar menanam teknik penyegelan spiritual gelap yang rumit. Jika aku ingin menyelamatkan anak ini, aku harus menghabiskan setidaknya setengah dari kekuatan mentalku. Sambil menghela nafas, Aiden berhenti berbicara, seolah-olah dia telah menerima takdirnya, dan dua sinar cahaya perak bersinar langsung ke mata Matteo yang kusam. Saat ini, Matteo seperti dalam kondisi vegetatif. Kecuali pernapasan normal, semua indera lainnya hilang. Jika tidak ada yang menemukannya, dia mungkin akan mati kelaparan dalam beberapa hari. Bas. Fluktuasi mental yang besar menyelimuti separuh pabrik yang kosong. Setelah 10 menit, fluktuasi mental mulai menjadi lemah. Setelah beberapa saat, Matteo terbangun dengan tenang. Aiden, kenapa kamu ada di sini? Tunggu, kita di mana? Saat ini, tidak ada air atau listrik di pabrik, dan satu-satunya penerangan hanyalah lampu ponsel Aiden. Melihat Matteo baik-baik saja, Aiden akhirnya menghela nafas lega, menyeka keringat di dahinya, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Kamu dikendalikan oleh seseorang yang menggunakan sihir spiritual sebelumnya. Jika aku tidak datang tepat waktu, kamu akan mati kelaparan di sini. Gulu, gulu, gulu. Perut Matteo keroncongan sebagai tanggapan. Dia tampak sedikit malu dan berkata sambil tersenyum paksa, aku ingat seorang pria yang mengaku sebagai sepupumu menjemputku untuk mencarimu, lalu aku tidak ingat apapun. Mungkinkah orang itu palsu? Aiden mengangguk, orang itu pembunuh. Dia datang untukku. Dia hampir melibatkanmu kali ini. Matteo melambaikan tangannya, mengapa kita berdua bersaudara membicarakan hal ini? Di mana pembunuh sialan itu? Apakah kamu baik-baik saja?
Masalah si pembunuh sudah terpecahkan. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Matteo mengangguk, menekan rasa takut di hatinya, dan berkata sambil tersenyum, bagus, ayo cepat keluar dari tempat sialan ini. Aiden memandang ke suatu tempat di malam hari sambil tersenyum, mengangguk, dan berkata, keluarlah dulu, ini bukan tempat untuk berbicara. Sesaat kemudian, di halaman bobrok di luar pabrik, awan gelap di langit menghilang di beberapa titik, dan bulan cerah menggantung tinggi di langit malam. Di bawah sinar bulan yang cerah, rumput liar tumbuh liar, dan halaman bobrok tampak seperti marah. Ketika Aiden datang ke sini, dia tiba-tiba berhenti. Matteo memandangnya dengan heran dan bertanya, ada apa? Mengapa kamu tidak pergi? Aiden tersenyum, seseorang tidak ingin kita pergi. Mata Matteo tiba-tiba menyusut, apakah ada pembunuh? Pembunuh? Aiden tersenyum, mungkin. Matteo tampak waspada, melihat sekeliling, mengambil batu bata dari tanah, menekan rasa takut di dalam hatinya, mengertakkan gigi dan berkata, sialan, ayo. Aku akan bertarung denganmu. Melihat ini, Aiden tersenyum parau, memandang Matteo dan berkata, jangan takut, orang-orang ini ada di sini untukku. Lihat saja dari samping. Saat aku selesai merawat mereka, aku akan mentraktirmu minum. Seolah terpengaruh oleh kepercayaan diri Aiden, Matteo menarik napas dalam-dalam, membuang batu bata di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, kamu bilang begitu. Kalau begitu aku akan mendukungmu dari samping. Aiden berpikir sejenak, lalu mengeluarkan liontin giok putih dari tangannya dan menyerahkannya kepada Matteo, ambil dan berdiri saja di belakangku dan tonton pertunjukannya. Oke. Meskipun Matteo masih gugup, dia memilih untuk mempercayai Aiden. Kenapa, setelah menunggu sekian lama, kamu belum siap untuk keluar? Aiden tersenyum tipis, sekarang saya baru saja mengalami serangkaian pertempuran. Saat saya menyelamatkan orang, saya menghabiskan sebagian besar energi mental dan 2/3 energi saya yang sebenarnya. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh saya. Jika Anda tidak muncul, lalu ketika saya kembali ke Villa Isabella keluarga Lee dan memiliki formasi untuk membantu saya, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan. Di bawah sinar bulan, sosok Aiden tampak agak kurus, berdiri di sana seolah berbicara pada dirinya sendiri. Selain suara angin dan kicau nyamuk, sepertinya tidak ada apa-apa lagi di sekitarnya. Setelah setengah menit hening, seorang pria parubaya jangkung perlahan muncul di bawah bayang-bayang pohon willow tinggi yang layu. Dia setengah baya dan tinggi, mengenakan setelan hitam yang dipotong tangan oleh Master Top Italia, ikat pinggang hitam, dan sepatu kulit hitam. Dia seperti bintang yang bersinar, matanya cekung dan penampilannya sangat tampan, tidak kurang dari model pria internasional teratas. Pupilnya bersinar dengan cahaya hitam yang aneh. Saat dia melihat Aiden, dia membungkuk sedikit dan berkata, Monty, temui Tuan Palmer. Bab 437, Penyergapan. Di bawah sinar bulan, sosok pria parubaya itu sangat tinggi dan lurus, dengan aura misterius mengalir di sekelilingnya, membuat kehadirannya tidak terlihat. Penampilannya memiliki ciri-ciri keturunan Sundari, namun lebih merupakan ciri khas orang Barat, ia fasih berbahasa Sundari, pandai berbicara, dan selalu tersenyum. Aku pergi, apakah benar ada seseorang? Matteo di belakang Aiden terkejut karena dia masih orang asing. Aiden memandangnya dengan ringan, mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu yang membunuh secara diam-diam? Monty tertawa dan berkata, Tuan Palmer memang sangat kuat, dan gurunya tidak lain adalah Mante. Apakah kamu murid Mante? Aiden tampak tertarik, memandangnya dari atas ke bawah, dan mencibir, sepertinya kemampuan membunuh yang tersembunyi sangat bagus, dan dia benar-benar dapat mengirim 2 ahli transformasi hebat secara berurutan. Tuan Palmer, tolong jangan salah paham. Saya di sini bukan untuk membunuh Anda, tetapi sebagai murid guru saya di sini untuk membalas dendam. Adapun harimau bertaring tajam, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Aiden mencibir dan tidak berkata apa-apa, bagaimanapun, harimau bertaring tajam Moss sudah mati, jadi tidak perlu menyelidiki masalah ini lebih jauh. Aku ingin membalas dendam pada Mante, tapi dengan kekuatanmu, aku khawatir itu tidak cukup. Monty tersenyum cerah, kultivasi Tuan Palmer tidak ada bandingannya. Saya secara alami memahami bahwa saya bukan tandingan Anda, tetapi saya bukan satu-satunya yang ada di sini malam ini. Tuan Yorkie, kamu bisa keluar sekarang. Sebelum dia selesai berbicara, sosok hitam perlahan muncul di atap gedung pabrik bobrok.
Ini adalah pria Asia dengan tubuh kurus, tulang pipi menonjol di wajahnya, kelopak mata tunggal, mata menyipit, dan kulit pucat. Hanya saja matanya yang tak kasat mata sesekali membuka dan menutup, menampakkan cahaya yang tajam. Ekspresi dan auranya agak mirip dengan pembunuh Christopher yang dibunuh oleh Aiden, dan pasti ada hubungan darah di antara keduanya. Aiden sepertinya tidak terkejut. Dia menatap pria itu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu di sini untuk membalaskan dendam pembunuh terkutuk itu? Dia hanyalah keturunan generasi ketiga dari keluarga Yorkie. Jika dia mati, dia akan mati. Dia tidak peduli padaku. Aku di sini untuk membunuhmu. Pria Asia itu mendengus dingin, bahasa Sundarinnya canggung dan tidak lancar seperti Monty. Dia menatap langsung ke arah Aiden seperti serigala. Monty memperkenalkan sambil tersenyum, ini adalah tetua dari keluarga Yorkie pendiri organisasi pembantaian surgawi, Tuan Jade Yorkie. Tuan Yorkie adalah salah satu ahli seni bela diri sejati di Korea saat ini, ahli seni bela diri Korea, dan ahli pertarungan dalam satu generasi. Dia juga kepala instruktur pasukan khusus Korea, keluarga bangsawan pertama di Korea, dan percandian konsorsium lain. Tuan Yorkie telah lama terjebak di alam Grandmaster alam transformasi. Dia datang ke sini hari ini hanya untuk bersaing dengan Tuan Aiden. Belum lagi Monty, Aiden bisa merasakan aura tajam di tubuh Jade, seperti anak panah tajam yang melesat ke langit. Ini adalah master yang tidak jauh lebih lemah dari harimau bertaring tajam. Apakah hanya kalian berdua? Aiden tersenyum ringan, tapi tidak menganggap serius mereka berdua. Entah itu Jade terkutuk atau pembunuh tersembunyi Monty, mereka semua adalah orang kuat dengan reputasi terkemuka di dunia. Tapi jika ingin berurusan dengan Aiden, itu masih jauh dari cukup. Sejak debut Aiden, dia telah membunuh lebih dari satu master di satu tangan. Dia bahkan telah membunuh alam dewa setengah langkah dan bahkan alam dewa. Meskipun kekuatan gabungan dari kedua orang ini dapat membunuh master terkuat di alam transformasi, tetapi di wajah Aiden, itu hanya masalah membiarkan dia menggunakan beberapa trik lagi. Ketika Monty melihat ini, dia tidak terlihat marah sama sekali, tapi tersenyum ringan. Tuan Palmer membunuh Raphael, penguasa tertinggi Aula Naga, dan membunuh lebih dari 30 pembunuh top dunia malam ini. Bahkan Tarot, dewa kematian di kuil kegelapan, dan raja pembunuh tersembunyi, Sabretooth Tiger Mask, meninggal di sini. Di tangan Anda, jika kami tidak sepenuhnya siap, bagaimana kami berani memprovokasi tanpa izin? Saat ini, dua sosok lagi muncul dari sudut. Salah satunya adalah pria kuat dengan rambut pirang panjang, tinggi lebih dari 2 meter, dengan otot menonjol seperti bukit, hanya berdiri di sana saja sudah membuat orang merasa tertekan. Kulitnya dipenuhi tato, terlihat sangat liar, dan otot-otot di sekujur tubuhnya diikat seperti baja. Sekarang mendekati musim gugur emas bulan Oktober, dia hanya mengenakan rompi putih, otot dadanya membuncit, dan setiap kaki jatuh ke tanah seperti palu raksasa ke tanah. Fisik seperti itu jauh lebih kuat daripada juara tinju kelas berat manapun. Berdiri di tengah keramaian sudah cukup untuk menakuti seorang anak hingga menangis. Raja Guntur Sauron, sosok paling terhormat dan berkuasa di Aula Naga luar negeri. Dia masih tidak bisa menahan kegelisahan di hatinya. Setelah meredakan gejolak di Eropa Utara, dia diam-diam datang ke Sundari. Dia ingin tahu siapa orang kuat yang bisa membunuh Raphael. Mata biru Sauron sangat dalam dan tampak dipenuhi guntur dan kilat. Dia menatap lurus ke arah Aiden dan berkata dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah, apakah kamu Aiden? Benar. Aiden mengangguk ringan. Apakah kamu yang membunuh Raphael? Aiden tersenyum dan mengangguk lagi. Sauron mengerutkan kening dan memandangi tubuh kurus Aiden. Dia sedikit terkejut sesaat. Dengan tubuh sekecil itu, dia bisa membunuh lawan hanya dengan satu tamparan. Bagaimana dia bisa membunuh Raphael? Apakah seni bela diri Oriental kuno benar-benar kuat? Setelah menonton dalam waktu lama, dia tidak menyadari adanya bahaya pada Aiden. Dia mendengus dingin dan berkata, saya harap kamu tidak mengecewakan saya. Saya akan menjadi orang pertama yang mencabik-cabikmu nanti. Aiden mencibir, tidak lagi memperhatikan pria besar yang pikirannya hanya tentang otot, tetapi memandang orang lain dengan penuh minat. Tak jauh dari Raja Petir Sauron, ada seorang lelaki tua kurus berjubah hitam. Orang ini juga merupakan kenalan lama Aiden. Dalam pertempuran sebelumnya di Muteburi, Kobe Davidson, master dari Sekte Penyihir Hitam, adalah satu-satunya dari 5 master yang melarikan diri. Aku tidak menyangka kamu berani kembali. Jejak kemarahan muncul di pupil mata Kobe, dan dia mencibir, mengapa saya tidak berani kembali?
Kali ini kamu mengambil sesuatu yang seharusnya tidak kamu ambil dari rumah Gua Changming dan merusak peristiwa besar nenek moyang Dewa Penyihir. Kamu pasti akan mati. Aiden mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, Dewa Penyihir tua pasti telah memberimu harta, jika tidak, kamu akan berani bersikap sombong di depanku. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatanmu saat ini di tahap akhir transformasi, kamu dapat mengendalikan senjata sihir yang kuat? Bagiku, satu gerakan sudah cukup untuk membunuhmu. Menghadapi kata-kata Aiden yang sangat arogan, ekspresi Kobe dalam jubah hitam menjadi sangat suram, dia tersenyum dingin dan berkata dengan marah, kalau begitu mari kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati hari ini. Saat ini, Mateo tercengang. Mengapa tiba-tiba banyak orang muncul di malam yang gelap ini? Menurutnya, orang-orang ini sangat menakutkan. Meskipun Aiden juga sangat kuat, apakah dia hanya mampu menghadapinya? Aiden. Dia menarik lengan baju Aiden dan merendahkan suaranya dan berkata, menurutku orang-orang ini sengaja menunggumu di sini. Mereka jelas sudah siap. Kalau tidak, ayo panggil polisi. Bab 438, Hantu Lanhe. Panggil polisi. Aiden hampir terhibur oleh Mateo. Dia terkekeh, menggelengkan kepalanya, dan berkata, polisi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang ini, tapi jangan khawatir, terong bau dan ubi busuk ini tidak lebih dari ubi busuk, saya tidak menganggapnya serius. Mendengar ini, mata Monty, Sauron dan lainnya tiba-tiba menjadi dingin dan tegas. Mereka adalah ahli terbaik di dunia bawah tanah di barat, tapi sekarang Aiden menghina mereka seperti ini, dia benar-benar pantas mati. Anak sombong, jangan gunakan kata-katamu. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan senjata ajaib yang diberikan oleh leluhur Dewa Penyihir sebentar lagi. Kobe mendengus dingin dan memimpin untuk berbicara kasar. Cibiran Monty semakin kuat, dia memandang Aiden dengan ringan dan berkata, meskipun Tuan Palmer kuat, dia tidak menganggap kita cukup serius. Ya. Kalau begitu kamu akan ambil tindakan. Aiden mencibir, masih tidak berani. Sepertinya orang-orangmu belum semuanya ada di sini. Nah, yang terakhir mungkin adalah orang kuat terakhir di grupmu. Cek, aku penasaran tentang dia. Siapa dia? Dia benar-benar bisa membuat beberapa dari kalian orang-orang terkemuka menunggu. Apakah para Grandmaster dan orang-orang kuat sedang menunggu? Begitu dia selesai berbicara, suara dingin tiba-tiba terdengar. Mereka menungguku. Pada saat yang sama, suara itu terdengar. Di bawah sinar bulan yang terang, di malam yang tampak seperti ilusi, ruangan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Terlihat dengan mata telanjang, seperti uap air di jalan musim panas yang diuapkan oleh terik matahari, dalam distorsi kehampaan, muncul bayangan, dan sesosok muncul dari bayangan di udara tipis. Kepalanya muncul terlebih dahulu, lalu leher, dada, perut, paha, betis, dan terakhir kakinya. Rasanya seperti muncul ke permukaan, tetapi semua orang dapat melihat bahwa itu jelas merupakan ruang terbuka. Ketika Mateo melihat pemandangan ini, dia seperti bebek yang dicekik lehernya, tidak mampu mengeluarkan suara. Phantom Lanhe, orang super kuat di Rusia, orang terkuat kedua di organisasi top Rusia, dunia bawah tanah barat, dan 13 orang super kuat dalam daftar gelap. Anda harus tahu bahwa bahkan Rafael, dewa kematian Tarot dan harimau bertaring tajam Moss yang dibunuh oleh Aiden sebelumnya juga merupakan pemain teratas dalam daftar gelap di dunia barat, tetapi mereka semua berada di peringkat di luar 30 besar. Saat ini, Raja Guntur terkuat Sauron di sini hanya berada di peringkat 21 dalam daftar gelap, bahkan belum masuk 20 besar, bisa dibayangkan bahwa orang ke-13 teratas dalam daftar gelap seberapa kuatkah orang super kuat itu. Apa yang disebut daftar gelap adalah daftar negara adidaya yang relatif otoritatif yang disusun oleh beberapa kekuatan top di dunia bawah tanah barat. Dalam keadaan normal, mereka yang tidak berada di puncak alam transformasi dan puncak subdewa tidak memenuhi syarat untuk ada dalam daftar, dan orang biasa sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar, bahkan tidak mengetahui keberadaan daftar ini. 10 teratas dalam daftar gelap ini semuanya sangat kuat. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa 3 eksistensi teratas dalam daftar gelap adalah monster tak tertandingi yang dapat bertarung melawan para dewa. Tidak banyak orang yang tahu tentang pembunuhan Aiden sebelumnya terhadap Rafael, yang baru saja memasuki alam dewa. Dia belum menjadi sasaran organisasi-organisasi top di barat. Jika tidak, dengan rekornya, dia pasti akan berada di peringkat 10 besar dalam daftar gelap. Justru karena mereka memahami teror Aiden maka orang-orang ini setuju untuk bergabung, jika tidak, mereka tidak akan pernah meremehkan untuk bergabung untuk melawan musuh.
Dalam sekejap, 5 Master Top berkumpul di halaman belakang pabrik yang ditinggalkan. Meskipun aura mereka jauh lebih kuat dari 5 aura sebelumnya di tengah Danau Muteburi. Ketika ketiga orang itu muncul sebelumnya, Aiden tidak menunjukkan banyak ekspresi bahkan ketika Raja Guntur Sauron tiba, tetapi ketika Lan He muncul, mata Aiden akhirnya mengembun. Di antara 4 orang asing kuat yang hadir, hanya Lan He yang bisa menarik perhatian Aiden. Kekuatan bayangan dalam dirinya begitu kaya hingga hampir berubah menjadi kegelapan. Dia adalah orang transenden paling kuat yang pernah dilihat Aiden sejauh ini. Dan cara Lan He keluar dari bayang-bayang kehampaan sangat mirip dengan metode pelarian dalam pengembangan keabadian. Namun metode melarikan diri adalah kekuatan magis yang hanya bisa digunakan oleh biksu yang berada di atas surga. Lan He hanya menggunakan penipuan visual berupa ilusi dan bayangan untuk menciptakan tanda berjalan keluar dari bayangan angkasa. Aiden sedang melihat ke arah Lan He, dan Lan He juga melihat ke arah Aiden. Lan He, si kapak perang, telah bertemu Tuan Palmer. Aiden menyipitkan mata padanya, tapi tidak berniat menjawab, malah matanya perlahan menyapu ke 4 orang di depannya. Phantom Demon Lan He, Raja Guntur Sauron, pembunuhan surgawi Jade Yorki, dan Kobe Davidson, pembunuh tersembunyi Monty, sekte penyihir hitam di Burma. Salah satu dari orang-orang ini adalah orang kedua yang memegang komando kekuasaan tertinggi di Rusia, dan pembangkit tenaga listrik teratas dalam daftar gelap yang terkenal di dunia gelap. Seorang pemimpin raksasa yang dihormati dari kekuatan tertinggi dunia, Aula Naga, dan ahli seni bela diri sejati yang hebat. Ada juga murid langsung Mante, nenek moyang cabang pembunuhan tersembunyi negara Sundari, yang kini telah menjadi Grandmaster dan ahli pembunuhan tersembunyi yang kuat, Monty. Bahkan yang terlemah pun adalah Kobe, yang memegang kartu truf leluhur alam dewa. Barisan seperti itu cukup untuk membuat bahkan mereka yang berada di puncak alam transformasi dan bahkan setengah langkah ke alam dewa putus asa. 5 orang kuat dari dunia bawah tanah berkumpul di sini, jelas datang untuknya, Aiden. Pembunuhan Aiden terhadap penatu Aula Naga Rafael menyebabkan gelombang besar di dunia gelap sehingga semua pakar top ini menjadi tertarik pada Aiden. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menarik para raksasa yang biasanya duduk di satu sisi ini. Secara khusus, Lan He dikenal sebagai orang yang sangat kuat dan dikenal sebagai salah satu pembunuh paling menakutkan di dunia. Dia dapat membunuh master biasa dengan satu gerakan. Itu bagus. Kalian semua ada di sini kali ini, jadi aku tidak perlu mencarinya satu per satu. Kalau begitu, ayo kita tangani kalian semua sekaligus. Ditambah dengan Mos dan Tarot, sudah ada 7 pembangkit tenaga listrik teratas di dunia gelap, dan mereka cukup untuk mengintimidasi orang-orang di dunia gelap. Dikelilingi oleh 5 ahli top, Aiden tampaknya tidak peduli sama sekali dan masih punya waktu untuk berbicara sendiri. Jade, yang memiliki tulang pipi cekung, mendengus, kamu benar-benar terlalu sombong. Jika seorang Grandmaster biasa dikelilingi oleh orang-orang kuat seperti kita, dia akan sangat takut hingga kakinya akan melemah, tapi kamu masih sangat percaya diri. Aku tidak tahu dari mana rasa percaya diri dan kesombonganmu berasal, tapi aku berjanji kamu akan mengerti nanti. Sehingga putus asa. Dia memiliki aura yang ganas dan mematikan, temperamen yang dia peroleh melalui banyak pengalaman di medan perang. Sebagai kepala instruktur pasukan khusus Korea Selatan, status Jade di tentara Korea Selatan juga sangat tinggi. Bahkan konsorsium lain, keluarga pertama di Korea Selatan, harus berbicara dengannya secara setara. Makhluk seperti itu secara alami memiliki kesombongannya sendiri. Mendengar Aiden begitu sombong, dialah orang pertama yang membantah perkataannya. Seorang master itu seperti seekor naga, dan ini bukan hanya apa yang dikatakan oleh komunitas seni bela diri Sundari. Di level Jade, Sauron, dan Lan He, meskipun mereka tidak dapat menantang tentara modern secara langsung, tidak sulit untuk melarikan diri. Dan orang kuat tingkat master, jika dia bertekad untuk menimbulkan masalah, dapat berubah menjadi pembunuh bayaran tertinggi dan diam-diam membunuh beberapa pejabat, orang kaya, dan pasti dapat mengganggu suatu negara, seperti Lan He dan Aiden yang super kuat datang dan pergi tanpa jejak, dan lebih kuat serta menakutkan daripada master biasa. Tentu saja, berbagai negara bukannya tanpa tindakan pencegahan, misalnya tim operasi khusus Istana Surgawi di Sundari telah berkali-kali bertanggung jawab memburu prajurit secara acak. Di depan senjata teratas, bahkan tubuh Grandmaster pun seperti kertas. Amerika Serikat, negara besar di dunia, bahkan memiliki pasukan legiun yang luar biasa, yang dikombinasikan dengan senjata standar khusus, cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik master dan sub-dewa manapun yang berada di bawah alam dewa. Bab 439, Persuasi. Tuan Palmer, saya di sini bukan untuk membedakan antara hidup dan mati.
Di dunia kita, setiap orang duduk di sisinya masing-masing dan menikmati pemujaan terhadap orang-orang kaya yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa repot-repot bertarung sampai mati? Lan He berkata perlahan. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam kegelapan, dan hanya sepasang pupil dalam yang terlihat, seolah-olah tidak ada di sini. Auranya sangat sulit dipahami, bahkan kekuatan mentalnya tidak dapat menangkap auranya. Jadi, kamu bersedia melepaskan kebencianmu? Aiden berpura-pura terkejut dan berkata, saya adalah master kuat yang membunuh Tomahawk Anda. Saya mendengar bahwa orang itu adalah saudara dari pendiri Tomahawk Anda. Maukah kamu berdamai denganku dengan mudah? Sebagai tentara bayaran, Trash mati di tangan Tuan Palmer. Itu adalah nyawanya. Pemimpin kami tidak akan berkonflik denganmu karena balas dendam pribadi. Ini bukan demi kepentingan kapak perang kami. Jika bukan ini masalahnya, Trash sudah lama mati di Sundari, bagaimana mungkin Anda tidak melihat balas dendam Tomahawk? Aiden memandangnya dengan penuh minat, lalu apa yang kamu inginkan dariku? Lan He tidak berkata apa-apa, hanya mengeluarkan botol transparan kecil seukuran ibu jari, dan di dalam botol itu ada setengah botol cairan hijau bening. Selama Tuan Palmer memberi saya formula cairan kehidupan ini, saya akan berbalik dan pergi tanpa mempermalukan Tuan Palmer. Tentu saja, ini ada alasannya. Ini bukan cairan kehidupan encer yang dijual oleh perusahaan Tuan Palmer, tapi ini adalah inti sebenarnya dari cairan kehidupan, maksud saya, Tuan Palmer harus mengerti. Begitu Lan He mengatakan ini, Jade, Sauron, dan yang lainnya mengubah warna mereka sedikit pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka berlima, kekuatan intimidasi gabungan dari 4 lainnya setara dengan Lan He saja. Sebagai manusia super kuat, kekuatan bayangan luar angkasa Lan He adalah metode persembunyian paling canggih di dunia. Masih ada lebih dari selusin negara di dunia yang mencari Lan He, namun Lan He masih hidup dan sehat, tidak ada bandingannya dengan orang kuat biasa. Aiden melihat cairan kehidupan di tangannya, dan wajahnya perlahan berubah menjadi dingin. Orang ini benar-benar mencari kematian. Dia benar-benar mengulurkan tangannya untuk mengambil cairan kehidupannya sendiri. Sejak dia dipromosikan ke alam magis, dia tidak pernah memperhatikan penjualan cairan kehidupan. Namun, meskipun cairan kehidupan ini bukan barang langka baginya sekarang, itu juga milik pribadi Aiden. Orang-orang ini benar-benar angan-angan ingin mengambilnya darinya. Meskipun orang lain tidak tahu betapa berharganya cairan kehidupan di tangan Lan He, dan mereka sebenarnya meminta Lan He untuk bernegosiasi dengan Aiden secara pribadi, mereka memahami bahwa mereka tidak boleh membiarkan keduanya mencapai kesepakatan hari ini, kemungkinan besar masalah membunuh Aiden hari ini akan gagal. Monty dan Kobe sangat membenci Aiden, ekspresi mereka sedikit berubah, dan ketika mereka hendak berbicara, Aiden tiba-tiba menatap pantom Lan He dan berkata dengan dingin, dari mana kamu mendapatkan cairan kehidupan ini? Mungkinkah makhluk dewa mengundangmu ke sini? Tidak, Lan He tersenyum tipis dan berkata, saya pikir Tuan Palmer mungkin salah paham. Meskipun makhluk dewa Sundari bekerja sama dengan kapak perang kita, mereka tetap tidak dapat membantu saya. Saya datang ke sini kali ini waktunya hanya untuk cairan kehidupan yang sebenarnya ada di sini. Jika kami tidak bisa mendapatkan formula cairan kehidupan, saya rasa pemimpin akan sangat kecewa, jadi tolong jangan kecewakan kami, Tuan Palmer. Saat berbicara, mata Lan He yang dalam menunjukkan sedikit kegembiraan. Memang benar mereka mendapatkan cairan kehidupan ini dari makhluk surgawi, namun setelah dimurnikan melalui proses khusus mereka mendapatkan intisari dari cairan kehidupan saat ini. Konsentrasi cairan kehidupan ini cukup untuk membantu orang-orang luar biasa berevolusi dan berlatih, dan bahkan ini memiliki efek yang besar pada fungsi tubuh manusia dan perbaikan cedera. Kali ini dia datang ke Sundari hanya untuk versi terkonsentrasi dari cairan kehidupan. Lan He tampak sangat percaya diri. Dia memandang Aiden dengan tenang dan berkata, Tuan Palmer punya waktu 3 menit untuk memikirkannya. Saya yakin Anda bisa membuat keputusan yang tepat. Ngomong-ngomong, saya ingin mengingatkan Anda bahwa cairan ini kehidupan telah diketahui oleh semua organisasi besar luar biasa di Barat. Jika tebakan saya benar, kekuatan luar biasa dari organisasi besar akan segera datang mengunjungi Anda. Saya pikir Tuan Palmer bukanlah orang yang menyukai masalah. Jika Tuan Palmer bisa bekerja sama dengan saya pikir masalah ini secara alami akan dihilangkan, jika tidak, akan ada konsekuensinya. Tuan Palmer seharusnya lebih tahu daripada saya apa yang akan terjadi. Bagaimanapun, meskipun Tuan Palmer kuat, hanya ada satu orang. Ada pepatah Sundari kuno yang menurut saya sangat masuk akal, yaitu 2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Bagaimana menurut Anda Tuan Palmer? Aiden mengangkat alisnya, apakah kamu mengancamku? Lan He tersenyum ringan dan berkata, saya hanya mengingatkan Tuan Palmer untuk membuat pilihan yang tepat.
Aiden tersenyum dingin, bagaimana jika aku tidak ingin membuat pilihan ini? Oh, Lan He menghela nafas dengan sedikit penyesalan di wajahnya, sayang sekali. Kami harus menangkapmu dan memaksamu mencari tahu rumusnya. Tangkap aku. Hanya kamu. Aiden penuh momentum dan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Hanya berdiri di sana, dia seperti gunung yang menopang langit, memancarkan kepercayaan diri dan aura yang sangat kuat. Mereka hanyalah sekelompok ayam dan anjing. Siapapun yang mengatakan ini akan membuat Lan He tertawa terbahak-bahak. Tapi Aiden berulang kali membunuh Grandmaster, dan beberapa hari yang lalu dia bahkan membunuh Raphael, yang baru saja memasuki alam dewa. Jika sebelumnya dunia barat masih meragukan kekuatan Aiden, maka kali ini Aiden membunuh lebih dari 30 pembunuh top di dunia barat dalam satu malam, termasuk dua raja pembunuh, Tarot, Dewa Kematian, dan Mos, sang harimau bertaring tajam, dan statusnya secara alami memberinya aura memandang rendah dunia. Namun, sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, orang-orang ini secara alami memiliki batasan mereka sendiri. Hari ini, mereka dipermalukan oleh Aiden berkali-kali, yang membuat mereka marah. Jade, seorang seniman bela diri Korea yang kuat, memiliki wajah dingin, menatap Aiden dan berkata, bahkan jika kami tidak dapat membunuhmu, kami dapat menjebakmu, dan kemudian kami dapat menggilingmu sampai mati. Itu benar, Kobe, yang selama ini diam, mencibir, Aiden, kamu memang jenius dan monster yang tiada taraf. Kamu dapat mencapai prestasi seperti itu pada usia ini, bahkan jika kamu adalah salah satu dari 3 besar super di daftar rahasia. Monster tidak sebaik kamu, tapi kamu punya kelemahan. Kamu terlalu menghargai hubungan. Kali ini, kamu berada dalam bahaya hanya karena teman sekelas. Tahukah kamu bahwa orang-orang sudah mengelilingimu di luar villa keluarga Lee? Jika saatnya tiba, kamu tidak peduli jika orang-orang itu jatuh ke tangan kita, tapi aku ingin melihat apakah kamu bisa menyerahkan hidupmu demi mereka. Jie. Aiden memandang Kobe seolah-olah sedang melihat orang mati, dan dia berbicara dengan acuh tak acuh setelah beberapa saat. Aku berjanji akan membunuh kalian semua sebelum kalian menerobos formasi keluarga Lee. Hati Kobe tiba-tiba bergetar, lalu dia mencibir, kamu masih berbicara kasar bahkan ketika kamu akan mati. Lan He mengabaikan yang lain dan menatap Aiden lagi, Tuan Palmer, ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk bekerja sama dengan Tomahawk kami. Saya berjanji tidak akan menyakiti keluarga Anda. Lagi pula, meski kamu menolak sampai akhir, lalu kenapa? Orang-orangku seharusnya sudah tiba di markas besar farmasi Lebah Yaju sekarang. Selama aku memberi perintah, semua hasil penelitianmu akan langsung dijarah. Sekarang Tuan Palmer apakah tidak mau bekerja sama dengan kita Tomahawk? Bab 440, ambil tindakan. Aiden mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, kamu sangat tidak bermoral, bukankah kamu takut dengan pejabat Sundari dan pengepungan dan penindasan istana surgawi? Lan He tersenyum tipis, Tuan Palmer, Anda masih belum mengerti betapa menakutkannya organisasi luar biasa kelas dunia. Meskipun istana surgawi dan Sundari kuat, mereka perlu waktu untuk bereaksi. Jika kita bertindak cukup cepat, kita bisa melakukan segalanya sebelum mereka dapat bereaksi. Selesaikan, lalu evakuasi dengan aman melalui garis pantai Sundari yang panjang. Mendengar ini, Aiden menunjukkan sedikit kelegaan. Orang-orang ini benar-benar melanggar hukum demi kepentingan mereka sendiri. Namun, mereka mungkin meremehkan kekuatan militer Sundari dan Istana Surgawi. Sebulan yang lalu, Aiden meminta Robert untuk menggunakan tentara siluman Istana Surgawi dan agen khusus Istana Surgawi untuk melindungi Green Bee Pharmaceutical. Orang-orang dari Tomahawk ingin mengambil tindakan di Sundari, dan kali ini mereka mungkin langsung menyerang jaring. Bagaimana, Tuan Aiden, apakah Anda masih ingin mengambil tindakan? Lan He mengangkat bahu dan tersenyum. Tentu saja. Aiden tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum cerah. Aku akan berurusan denganmu dalam waktu setengah jam, dan mungkin aku masih punya waktu untuk menonton pertunjukan besar. Sebelum dia selesai berbicara, dia dengan ringan menghentakkan kakinya, dan seluruh tubuhnya tersapu seperti hantu. Di atas pohon besar tak jauh dari gedung pabrik, tampak seorang lelaki pemalas mengenakan rompi hijau militer bersandar di dahan pohon, ia mengantuk dan menguap. Adik perempuan Samson, menurutmu siapa yang menang dan siapa yang kalah di antara mereka? Meskipun Aiden sangat kuat, menghadapi 5 ahli tingkat master yang hebat pada saat yang sama, bahkan guru pun mungkin tidak dapat melawan mereka. Terutama kelima orang ini memiliki kemampuan yang berbeda dan pembagian kerja yang jelas. Ada pejuang, orang yang luar biasa, dan lainnya. Para pembunuh, jika digabungkan, jauh lebih kuat dari 1 tambah 1 sama dengan 2.
Yang paling menakutkan adalah ada juga orang super kuat di daftar rahasia, Phantom Lanhe. Seorang wanita yang berdiri di atas pohon besar, bergoyang tertiup angin, menjawab dengan dingin. Wanita ini bertubuh jangkung, mengenakan jaket kulit hitam ketat, menonjolkan sosoknya yang menggairahkan, dengan rambut panjang diikat ekor kuda, menambahkan sedikit kepahlawanan padanya. Jika Aiden ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa wanita ini adalah Octavia. Namun saat ini, dia tidak bersama Boren, melainkan bersama seorang pemuda aneh. Dan pria ini adalah murid tertua dari Master Istana Surgawi nomor 1, pendekar pedang paling misterius dan terkuat di Sundari, dan bahkan dikenal sebagai orang nomor 1 di generasi muda. Bahkan dibandingkan dengan Paul dari generasi muda keluarga Palmer di ibu kota, tak kalah mengesankan. Di awal usia 30-an, dia telah berhasil menyusul orang bijak agung dari Istana Surgawi, dan diharapkan mencapai alam dewa. Dia dikenal sebagai generasi muda di Sundari, orang yang paling dekat dengan alam dewa. Jika Aiden tidak lahir, mungkin generasi muda paling jahat di Sundari adalah pemuda ini dan Paul, putra unicorn dari keluarga Palmer. Saat ini, Aiden telah berulang kali membunuh sang master dan terkenal di dunia seni bela diri Sundari. Kali ini ia membunuh Raphael, membunuh lebih dari 30 pembunuh elit di dunia gelap barat, yang cukup untuk mengejutkan dunia seni bela diri internasional. Pada saat ini, bahkan pria dari Istana Surgawi tidak bisa duduk diam dan langsung mengirim murid tertuanya ke kota Jinling untuk menekan formasi. Lanhe ini benar-benar berani. Terakhir kali di perbatasan Skiku Tibet, saya hampir membunuhnya, tetapi orang ini licin seperti Loah dan pada akhirnya melarikan diri. Saya pikir dia akan memiliki ingatan yang lebih lama, tetapi saya tidak menyangka dia benar-benar berani datang ke Sundari kali ini. Dan dia bahkan berani mengirim orang untuk merampok perusahaan swasta kita di Sundari. Dia benar-benar mencari kematian. Kakak senior Gong, harap bersabar. Octavia berkata dengan lembut, yang perlu kita perhatikan sekarang adalah apakah Aiden berhasil melarikan diri dari pengepungan orang-orang ini. Jangan lupa bahwa ada orang biasa di sampingnya yang perlu dilindungi. Orang pemalas sedang sakit gigi. Orang ini benar-benar gila. Kupikir aku sudah cukup gila, tapi aku tidak menyangka dia lebih gila dariku. Dia tahu ada penyergapan di sini, tapi dia berani datang langsung untuk menyelamatkan orang. Dia benar-benar tak kenal takut. Keluarga seni bela diri Rain Chiti, keluarga Raja Pengobatan Timur Laut Rayes, Balai Naga Luar Negeri, Sekte Dewa Penyihir Burma, Tomahawk Rusia, Pembunuh Tersembunyi Internasional, Pembunuh Asia Tenggara, Kuil Kegelapan, lihat itu, dia hanya melakukan debutnya kurang dari setahun yang lalu, dan dia telah menyebabkan masalah seperti itu. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Belum lagi Sekte Bagua, putra tertua keluarga Wang di Hong Kong, dan bahkan Istana Surgawi kami, anak ini tidak menganggap ini serius. Dia sangat gila sehingga tidak ada batasnya. Pada titik ini, pria itu mengerutkan bibirnya. Jika bukan karena lelaki tua yang terus menghentikanku, dan kata-kata lembut Paman Kait kepada gadis itu serta hubungan baiknya dengan pria ini, aku pasti sudah lama datang kepadanya dan memberinya pelajaran. Octavia mengangkat alisnya yang tipis, memandang pria itu dan berkata, kakak senior, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Kau tahu, Aiden membunuh Raphael, yang baru saja memasuki alam dewa. Pria itu sepertinya tercekik, lalu mencibir, jika dia tidak menggunakan senjata pedang terbang yang dia dapatkan dari Gua Abadi Changming, aku yakin 70% akan mengalahkannya. Octavia memandang pria itu dengan setengah tersenyum, tapi tidak berkata apa-apa. Pria itu berbulu ketika dia melihatnya, jadi dia segera pindah tempatnya dan terus tidur siang. Selama Aiden tidak dipukuli sampai mati untuk sementara waktu, itu akan baik-baik saja. Kakak senior, apakah menurutmu Green Bee Pharmaceutical bisa menangani ini? Jangan khawatir, dengan penatua Flip di sini, udang-udang kecil itu tidak akan menimbulkan masalah. Pria itu mengubah posisi menjadi nyaman dan terus tidur sambil bersandar pada dahan pohon. Kak, jangan tidur, sepertinya akan ada perkelahian. Suara Octavia tiba-tiba memadat dan dia berbicara dengan serius. Mata pria itu tiba-tiba terbuka, seterang bintang di langit malam, dan rasa malas di tubuhnya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh aura yang tak terduga dan menakutkan. Tulang punggungnya seperti seekor naga besar, dengan jentikan yang dahsyat, seluruh orang itu terbang beberapa meter di udara dan mendarat dengan mantap di dahan-dahan. Cabang yang setebal ibu jari tidak patah dan mudah menahan bebannya. Melihat adegan ini, Octavia mengerutkan bibirnya, tetapi tidak bergerak, dia tidak bisa melakukannya yang dilakukan pihak lain. Saat ini, di halaman belakang gedung pabrik yang terbengkalai, aura 6 orang kuat membumbung ke langit, dan mereka seolah mampu menembus malam.
Untungnya, tempat ini berada di pinggiran dan tidak bisa diakses, jika tidak maka pasti akan menimbulkan sensasi. 5 orang kuat bergabung untuk mengepungnya, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah menikmati perlakuan seperti itu. Lan He sangat yakin Aiden akan mundur. Lagi pula, di antara 5 orang ini, kecuali Lan He, pembunuh yang sangat menakutkan, 4 lainnya tidak lemah, dan mereka setidaknya berada di level menengah di antara para ahli tingkat master. Menghadapi barisan seperti itu, jika Lan He tidak melarikan diri tepat waktu, dia akan berada dalam bahaya kematian. Meskipun Aiden kuat, bagaimana dia bisa lebih baik darinya? Namun,